Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Oke, pada kesempatan atau pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang jaringan komputer atau internet. Jadi ada 3 KD yang akan kita capai pada materi jaringan komputer atau internet ini, yaitu 1 KD pengetahuan, yaitu mengenal jaringan komputer lebih teknis. Kemudian 2 KD keterampilan. Yang pertama, menjelaskan komponen jaringan dan mekanisme yang terjadi dalam sebuah jaringan. Kemudian yang kedua, menjelaskan jenis-jenis jaringan komputer. Baik, kita masuk ke materi pertama. Kita akan coba memahami pengertian jaringan komputer. Apa yang dimaksud dengan jaringan komputer? Adalah sekumpulan komputer. Jadi sekumpulan ini berarti lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya, serta perangkat-perangkat lain pendukung komputer yang saling terhubung dalam satu kesatuan. Jadi sekumpulan beberapa komputer lebih dari 1 dan perangkat lainnya yang saling terhubung dalam satu kesatuan. Oke, terhubungnya dalam melalui media apa? Nah, di sini media jaringan komputer dapat melalui kabel-kabel atau tanpa kabel, ya. Biasa disebut dengan istilah wire atau wireless. Nah, di sini saat ini untuk kabel-kabel jaringan ya ada dua jenis. Yang pertama, kabel UTP yang digunakan untuk jaringan biasa seperti di lab komputer, ya, seperti dalam ruangan kantor dan seterusnya. Kabel UTP ini terbuat dari seperti kabel listrik lainnya, ya, terbuat dari tembaga. Nah, kabel ini kalau kita lihat secara fisik dia akan terdiri dari 8 kabel kecil yang berwarna-warni. Jadi untuk pemasangan di konektor RJ45 itu ada urutan untuk pemasangan pada konektornya. Jadi mungkin pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar lebih dalam untuk kabel UTP ini. Kemudian yang kedua, kabel fiber optik atau serap optik. Nah, itu biasa dipakai untuk jaringan-jaringan internet, ya, ISP, penyedia layanan internet yang berkecepatan sangat tinggi, ya. Di fiber optik ini digunakan untuk langsung mengakses internet ke dunia luar, ya. Nah, itu kabel ini kalau dibuka dalamnya, nah, itu akan terlihat, ya, akan terbuat kabel ini terbuat dari serat kaca atau optik, karena media yang digunakan media cahaya, sehingga cahaya akan merambat pada kabel fiber optik ini yang terbuat dari serat kaca. Yang kedua, medianya wireless, ya. Tapi bukan tanpa media, ya. Wireless itu menggunakan gelombang radio itu. Nanti antara antara media kabel dengan kabel ada kelebihan dan kekurangannya, nanti kita bahas juga, sehingga memungkinkan pengguna jaringan saling melakukan pertukaran informasi, ya, misalkan melakukan aktivitas chatting, melakukan aktivitas email, membuka web, ya, dan seterusnya, seperti dokumen dan data. Dapat juga melakukan pencetakan pada printer yang sama dan bersama-sama memakai perangkat keras dan perangkat lunak. Ini biasa dilakukan kalau aktivitas di rental atau warnet, ya. Kita bisa mencetak dari sebuah komputer klien langsung ke printer yang ada di server, dan bersama-sama memakai perangkat keras dan perangkat lunak yang terhubung dalam sebuah jaringan.
Baik, setiap komputer atau perangkat-perangkat yang terhubung dalam suatu jaringan disebut node. Oke, next kita lanjut. Baik, selanjutnya pengertian jaringan komputer secara sederhana. Tadi mungkin secara rinci, ini secara sederhana ya, disederhanakan seperti ini. Pengertian jaringan komputer dapat disederhanakan sebagai dua buah, jadi sekumpulan komputer ya, minimal dua buah atau lebih perangkat device yang saling terhubung menggunakan media penghubung. Perangkat device ini bisa berupa laptop, ya, komputer, komputer atau PC, bisa berupa handphone atau smartphone, bisa berupa tablet, iPad dan seterusnya. Menggunakan media penghubung, tadi sudah saya jelaskan juga media penghubungnya ada kabel dan nirkabel, ada kabel dan tanpa kabel ya. Dan berkomunikasi dalam bahasa yang sama ya. Jadi kalau kita bayangkan kalau kita sedang berkumpul kemudian kita saling berkomunikasi atau berbicara dengan bahasa yang berbeda ya. Yang satu pakai bahasa Indonesia, yang satu pakai bahasa India, yang satu pakai bahasa Arab dan seterusnya, itu tidak akan terjalin komunikasi yang baik. Jadi di sini syarat dari jaringan komputer harus mempunyai bahasa yang sama atau protokol. Protokol ini banyak jenis-jenisnya, tapi yang paling sering kita pakai, setiap hari kita pakai atau kita gunakan ketika kita membuka web ya, kita buka web misalkan google.com, jadi otomatis di depannya akan muncul tulisan HTTP. Maksudnya HTTP itu adalah sebuah protokol, Hypertext Transfer Protocol. Jadi protokol untuk membuka web itu namanya HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Kenapa? Karena web itu sendiri dibuat dengan bahasa pemrograman utama yang disebut HTML, Hypertext Markup Language. Kemudian ada lagi beberapa protokol, saya sebutkan hari ini 3 saja ya. Yang pertama tadi saya sebutkan HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Kemudian yang kedua untuk protokol transfer data namanya FTP ya, File Transfer Protocol. Kalau download, misalkan download file, download lagu, video dan seterusnya ya. Kalau kita buka, mungkin ada server yang menggunakan protokolnya menggunakan FTP, File Transfer Protocol. Itu bisa dilihat di depan alamat ya, biasanya muncul sendiri. Kemudian selanjutnya satu lagi sebuah protokol namanya SMTP ya, itu untuk protokol email ya. Oke, jadi untuk membuka web ini karena dia menggunakan protokol HTTP ya, otomatis kita harus menggunakan aplikasi yang menyediakan protokol HTTP ya. Kalau buka web kan kita biasanya pakai browser ya, pakai Chrome, pakai Mozilla, Safari, Opera dan seterusnya. Kalau kita buka pakai aplikasi lainnya, kemungkinan tidak bisa kalau tidak menggunakan protokol HTTP untuk buka web. Untuk dapat saling mengirimkan pesan ini secara umum ya, secara detailnya bisa berupa data digital, bisa teks, bisa suara, bisa gambar, bisa video dan seterusnya. Jadi dari pengertian yang sederhana ini dapat kita simpulkan bahwa dalam komponen dalam jaringan terdiri dari device, perangkatnya, medianya atau penghubungnya, protokol bahasa yang sama, kemudian message data yang dikirim. Oke, kita lanjut. Tujuan dari jaringan komputer mungkin banyak ya. Dalam bidang pendidikan kita rasakan tiap hari, seperti kita melakukan video conference ya, kita beraktivitas dalam classroom atau kelas maya, kita misalkan melihat materi melalui YouTube dan seterusnya. Dalam bidang militer
dalam bidang pemerintahan, beda lagi dalam bidang usaha dan seterusnya. Tapi ini jaringan komputer secara umum ya. Yang pertama, jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien ya. Jadi memungkinkan sumber daya hanya terdapat pada sebuah server, untuk kliennya bisa tinggal menggunakan saja tanpa dipasang sumber daya tersebut pada semua komputer. Kemudian jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap handal dan up to date ya. Kita tiap hari membaca berita, tiap hari dikirimi berita, di broadcast berita, sehingga tiap hari kita akan update informasi apa saja yang terjadi pada hari ini ya. Jangankan di negara kita sendiri, di luar negeri sendiri pun kita bisa tahu informasi apa yang update hari ini. Ketiga, jaringan membantu mempercepat proses berbagi data atau data sharing. Transfer data pada jaringan selalu lebih cepat dibandingkan berbagi data lainnya yang bukan jaringan, misalkan menggunakan media penyimpanan flash disk ya. Akan kita bandingkan antara memindahkan atau mengcopy file dengan menggunakan flash disk dengan menggunakan aplikasi jaringan. Contoh aplikasi jaringan contohnya ShareIt. Nah, bisa kamu bandingkan mana yang lebih cepat dan lebih simpel antara menggunakan flash disk, apalagi kalau berbagi datanya melalui dari handphone ke handphone, dibandingkan dengan menggunakan aplikasi jaringan ya berbagi data namanya ShareIt. Kemudian yang keempat, jaringan memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. Ini misalkan kamu membuat grup WhatsApp, grup Line ya, terus grup-grup lainnya ya, grup media sosialnya akan lebih cepat tersampaikan. Cukup satu anggota yang mengirim pesan, semua anggota yang tergabung dalam grup tersebut akan mendapatkan pesan tersebut. Oke, yang kelima, jaringan membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. Nah, ini yang suka belanja nih, yang suka belanja ya, ketika kita akan komplain atau akan menanyakan suatu produk ya, akan lebih mudah dengan menggunakan fasilitas, mungkin ada fasilitas chat ya, fasilitas chat pada sebuah aplikasi online shop seperti itu. Baik, lanjut. Manfaat dari jaringan komputer hampir sama dengan tujuan. Yang pertama, mempermudah sharing file. Yang kedua, menjaga data-data yang sifatnya rahasia ya. Yang ketiga, memudahkan komunikasi antar divisi atau antar cabang. Yang keempat, mempercepat arus informasi. Yang kelima, mempermudah akses data ke dalam server ya. Kalau kita membuka web, secara tidak langsung kita membuka file atau data yang ada di dalam server. Penghematan biaya, dan terakhir integrasi data. Oke, baik, mungkin itu sekilas tentang pengertian dari jaringan komputer atau internet ya. Mungkin pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang topologi jaringan dan beberapa pengertian teknis yang tadi yang belum sempat kita bahas secara detail ya, seperti protokol, seperti media kabel dan media wireless, seperti perangkat ya, perangkat jaringan nanti juga akan kita pelajari. Di sini kan hanya perangkat berupa laptop, komputer ya, tapi untuk perangkat jaringannya kita belum pelajari pada pembahasan hari ini. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.